Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 6 pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama-sama belajar lewat video pembelajaran, ya. Nah, seperti biasa, Pak Basri di sini di kelas 6 akan menjadi pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua bersama-sama memahami apa saja yang perlu kita persiapkan dan apa saja yang akan kita pelajari. Oke? Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pengenalan materi Mapel PAI kelas 6 SD semester 1 oleh Bapak Basri Budi Utomo Asyakuri SPDI, Guru Mapel PAI kelas 6 SD Saniyah Gajah Mada. Oke, next. Nah, untuk memulai pembelajaran tentunya kita harus mempunyai persiapan. Nah, persiapan apa saja yang kita perlukan? Nah, ini yang pertama adalah buku tulis khusus Mapel PAI kelas 6 ya. Jadi anak-anak harus mempunyai buku tulis khusus untuk Mapel PAI kelas 6. Kenapa? Karena agar catatan mata pelajaran PAI itu tidak tercecer dengan catatan-catatan yang lainnya. Jadi tujuannya untuk mempermudah kalian sendiri agar suatu saat ketika kalian hendak membuka kembali untuk belajar, catatannya mudah sekali untuk ditemukan ya. Nah, yang kedua tentunya kita harus mempunyai LKS Al-Hikmah atau biasa dikenal dengan LKS PAI kelas 6. Kenapa? Karena materi-materi yang kita perlukan untuk belajar semuanya ada di situ ya. Jadi apabila belum mempunyai LKS, segeralah untuk membeli LKS ya. Kalau masih belum bisa untuk beli LKS, bisa bersama dengan temannya ya. Oke, yang ketiga adalah kita harus punya Al-Qur'an yang ada terjemahnya. Nah, ini kalau bisa ya. Sebab kenapa diperlukan? Materi-materi pendidikan agama Islam tentunya bersumber dari Al-Qur'an ya. Jadi kalau kita punya Al-Qur'an yang sudah ada terjemahnya itu akan mempermudah proses belajar kita. Nah, kalau misalkan kita tidak punya Al-Qur'an yang ada terjemahnya, minimal kita mempunyai juz amma yang ada terjemahnya ya. Tapi Pak Basri yakin kalian semua pasti mempunyai Al-Qur'an dan terjemahnya ya, karena kita semua orang Islam, kitab suci kita adalah Al-Qur'an. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah alat tulis. Tentunya kita sangat memerlukan alat tulis untuk mencatat mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang terakhir yaitu
Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar atau mengerjakan tugas. Tadi kita sudah berdoa ya anak-anak sebelum belajar. Nah, kalau anak-anak sedang atau hendak mengerjakan tugas, jangan lupa juga untuk berdoa. Kenapa? Agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Kenapa? Karena kepandaian atau kepintaran kalau tidak disertai kemanfaatan itu akan sia-sia. Percuma saja kita menjadi anak atau orang yang pandai atau pintar, namun tidak bisa memberikan kemanfaatan yang baik kepada diri kita sendiri dan orang lain. Oke, selanjutnya adalah materi PAI kelas 6 SD semester 1. Nah, di sini kita akan membahas sedikit ya atau mengulas sedikit pelajaran atau materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 6 SD semester 1. Nah, yang pertama yaitu bab 1 indahnya saling menghormati. Bab kedua yaitu ketika bumi berhenti berputar. Bab ketiga yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bab keempat ayo membayar zakat. Bab kelima adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi anak-anak, inilah 5 bab yang akan kalian pelajari di semester 1. Untuk semester 1 atau babnya ya itu nanti akan dibagi 2 ya. Jadi semester 1 itu kan dibagi menjadi PTS dan PAS ya. Penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester 1. Nah, untuk materi yang akan disampaikan sampai penilaian tengah semester yaitu bab 1, bab 2 dan bab 3. Untuk selanjutnya bab 4 dan bab kelima akan disampaikan setelah PTS atau menjelang PAS. Nah, dari 5 bab ini akan mengulas tentang apa saja? Bisa kita simak slide selanjutnya. Nah, bab 1 indahnya saling menghormati. Di sini kita akan mempelajari makna belajar Al-Quran surah Al-Kafirun. Dan tentunya kita akan belajar tentang membaca surah Al-Kafirun dengan benar, menghafal surah Al-Kafirun dengan benar, menulis surah Al-Kafirun dengan benar, dan memahami makna surah Al-Kafirun. Next. Bab kedua ini ya, maaf bukan bab ketiga ini. Bab kedua yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pelajari adalah As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Oke, next. Nah, ini kebalik ya. Bab 2 ketika bumi berhenti berputar. Yang akan kita pelajari yaitu ketika bumi berhenti berputar, 1 makna hari akhir, 2 macam-macam hari akhir, 3 tanda-tanda hari akhir, 4 hikmah mempercayai hari akhir. Nah, bab 4 yaitu kita akan mempelajari tentang ayo membayar zakat. Kita akan pertama mempelajari pengertian zakat, yang kedua macam-macam zakat, yang ketiga orang yang berhak menerima zakat atau biasa disebut dengan mustahik, yang keempat yaitu hikmah berzakat. Nah, yang terakhir kita akan belajar bab 5 yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang akan kita pelajari tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya? Yang pertama adalah kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah sedikit tentang
pengenalan materi pendidikan agama Islam kelas 6 SD semester 1 yang bisa Pak Basri sampaikan. Perlu kalian ketahui agar hal-hal yang tadi Pak Basri sampaikan seperti persiapan apa saja yang diperlukan untuk kalian persiapkan. Dan bagi yang belum mempunyai LKS, mohon segera untuk membeli LKS. Demikian yang bisa Pak Basri sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dalam kesehatan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.